gengsi? Apa cuma soal gaji, passion, atau kebebasan? Ataukah itu proses di mana kita mencari jati diri kita? Di tengah-tengah situasi saat ini, banyak banget para pekerja gengsi yang mengalami burnout. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam mengenai hal ini. Nah, hari ini aku tidak sendirian ya teman-teman. Ada 3 mahasiswa gengsi yang punya banyak cerita. Bahkan 2 di antaranya udah punya pengalaman kerja. Kita bakalan dengar gimana mereka melihat dunia kerja di zaman sekarang yang serba cepat, serba digital, dan yang kadang serba melelahkan. Jadi daripada kelamaan, ayo dengerin langsung gak sih dari mereka obrolan yang jujur, apa adanya, dan penuh suara dari generasi kita. Selamat datang di Ruang Bersuara Widya Mandala. Halo. Hai. Sekarang aku lagi bersama Kenneth, Cita, dan Aurel nih. Topik kita kali ini sangat seru guys, karena kita akan bahas burnout di dunia kerja. di era mana guys? Era Gen Z dong. Nah, kalian pernah dengar gak sih burnout di dunia kerja itu kayak gimana? Aku pribadi sih pernah dengar ya seperti apa burnout, itu bukan dengar baca ya. Aku pernah lewat di FYP itu kan ada banget yang itu. Jadi itu berita dia nunjukin kayak itu tapi di India ya guys. Itu ada pekerja, aku nggak setia perusahaan di mana, tapi itu perusahaan accounting terbesar di dunia. Itu dia mengalami burnout itu hingga bunuh diri, yang kita tahu bahwa itu mentalnya itu nggak bagus banget. Itu dia mengalami burnout dan burnout itu muncul pada kawan. Oke, dari kalian yang pernah pernikahan kayak gimana guys? Jujur kalau dari aku sendiri, aku sih pernah dengar aja ya, karena aku sebagai manusia yang pernah kerja, jadi aku jujur belum pernah dan jangan sampai ya mengalami burnout di dunia kerja itu sih. Kalau aku sih udah sering dengar ya soal burnout. Lagi aku juga pernah kerja dan cukup beberapa kali untuk merasakan kayak gimana burnout itu sebenarnya. Dan emang sedikit buat ngedown sih. Oke. Wah, gila sih, aku sebagai orang belum pernah bekerja ya, jadi agak takut nih. Kalian sebagai gengsi ya, apa sih arti bekerja bagi kalian? Dan apa ya kira-kira yang benar-benar kayak akan membuat kita itu jadi takut banget? Iya. Dari aku dulu kali ya kerja. Kalau misalnya dari aku tadi apa pertanyaannya? Apa sih arti bekerja bagi kalian? Arti bekerja ya. Menurutku karena aku kerja awalnya cuma iseng, jadi kerja itu menurutku jadi tempat relasi yang dimana aku tuh pingin kalau aku kerja aku ini nambah relasi dan kayak seenggaknya ya bisa menumbuhkan sifat kemandirian aku gitu sih. Terus ketakutannya nggak bisa, jadi aku juga ada ketakutan di sana. Kalau dari aku arti kerja ya lebih dewasa sih karena aku cukup lama kerja ya. Otomatis kita kalau kerja tuh berarti nggak munafik ya, berarti cari penghasilan, cari duit dan ya cara relasi juga sih karena kita akhirnya ketemu orang baru, jadi kan ada relasi yang terbangun. Kalau ketakutan terbesar aku sih apa ya, mungkin ketakutan terbesar aku selama pekerjaan ya nggak mencapai target, karena biasanya kan orang kerja tuh ada targetnya masing-masing kan. Saat kamu mencapai target ada reward yang dikasih kamu. Sementara kamu nggak mencapai target itu pasti ada sesuatu hal yang mungkin ada omongan yang bikin kamu tuh kayak ngedown gitu. Itu sih kalau aku sendiri ketakutan sama itu. Aku mau nanya lagi nih, ngomong soal finansial dan soal pendapatan. Menurut kamu itu pendapatan seperti apa sih yang menurut kamu tuh udah kayak cukup banget buat kamu dan oke ini udah. Nah, kalau aku dulu ya, mungkin dari apa yang kamu lakukan itu semua pendapatan kamu balance. Kerja yang kamu keluarin, keringat mungkin yang kamu keluarin, terus tenaga, waktu yang kamu keluarin itu setidaknya balance dengan apa hasil yang kamu dapetin. Kalau itu memang misalnya kamu cuma dapat misal 500.000 dengan kerja yang dari pagi sampai sore itu kan sama sekali nggak balance ya. Kita keluar banyak tenaga sementara nanti kita dapat sedikit. Jadi kalau menurut aku yang cukup itu ya saat apa yang kamu lakukan itu sepadan dengan apa yang kamu dapatkan.
Kalau cinta gimana? Dulu jujur banget aku nggak mikirin pendapatan guys, karena aku nggak tahu ya apa ya, aku yang mikir enggak lah ya ngisi waktu lowong, jadi kayak aku nggak terlalu mikirin tentang uang sih dulu, jadi dapat duit dan karena itu juga masih lumayan dibilang kecil juga nggak kecil sih, itu cukup. Kalian itu kerja untuk mendapat uang tambahan. Untuk aku iya. Oh ya, untuk SMP. Aku waktu SMP mau SMA. SMP. Kuliah di mana? Aduh, kuliah kepikiran Masih mencari ya. Kalau boleh tahu apa aja nih yang udah kalian dapat atau terbaik kerjaan yang kalian lakukan? Kalau yang aku dapat ya dari pekerjaan mungkin secara finansial dulu ya. Nggak perlu minta ke orang tua sih, kayak kamu pengen beli apa kamu bisa beli sendiri gitu kan. Terus selalu kayak minta papa, minta mama gitu kan. Saat kamu punya uang sendiri kamu bisa tuh beli apa yang kebutuhan kamu sendiri. Mungkin kalau secara lain kayak relasi ya, kamu bisa dapat lagi teman baru. Namanya kamu di dunia kerja kan nggak cuma kamu sendiri aja, pasti kamu punya orang baru yang kenal atau teman baru yang kenal. Kalau aku capek ya guys. Jadi secara fisik capek. Karena sebelumnya aku belum pernah kerja, makanya aku ngerasa capek. Habis itu aku sangat dari duit. Terus aku juga ternyata setelah kerja aku merasa kayak aku tuh nggak lebih hambur-hamburin duit gitu. Jadi kayak aku tuh bisa manage uang aku sendiri karena aku kan udah ngerasain kayak oh susah ya ternyata cari uang itu, harus mulai pulang dan harus tahu dan mau nggak mau tuh harus ya anggapannya ngurutin bener ngurutin apa yang mereka mau. Terus katanya macam kayak tadi omongannya ya aku itu ada beberapa kalau kita pernah mencoba-coba jadi kayak yang masih age belum merasakan ini tekanan itu dulu nggak sih? sharing kita yang kuliahkan orang jadi kan saat kan pasti kan menjadi Sudah punya kerja. jadi Terus aku mau nanya juga soal seberapa penting sih menurut kalian lingkungan dalam dunia kerja? Aku menurutku penting karena kalau misalnya lingkungan kerja kalian nggak support, misal nih sekarang deh siapa sih yang nggak pengen kerja di kantor ya kan? Nah misal kalian punya atasan atau bahkan teman yang satu kalian itu tuh nggak support yang kalau misalnya kita minta bantuan aja rasanya kayak maaf ya aku sibuk atau kayak ngurusin deh pekerjaan sendiri pekerjaan itu belum kelar nih, itu kayak susah sih. Apalagi kalau misalnya awal-awal dan butuh teman banget itu susah. Jadi menurutku lingkungan kerja perlu banget. Terus karena seberpengaruh itu terus karena kan kita juga makhluk sosial, kita nggak bisa sendiri. Otomatis apa ya kalau kita baru kerja itu kan memang masih minim pengalaman ya. Kita butuh orang lain yang membantu kita dalam pekerjaan. Kalau memang setuju sama kata kita, kalau lingkungannya nggak support, otomatis kita pasti bakal tadi burn out karena nggak ada support dari dalamnya sendiri. pesan kayak kasus sekarang itu banyak yang cerita tapi kan sebenarnya masalah itu lebih banyak tapi ya menurut kita masih perkuliahan karena kita kan pekerjaan kita kan memang keras maka itu benar-benar kayak kita tuh harus dibimbing sehingga kayak bisa menghadapi tapi seiring berjalan waktu memang dari semua orang berpengalaman karena sebenarnya pasti berproses pasti ada ekonomi dari situ kita bisa belajar bagaimana situasi itu membantu kita untuk berkembang dan untuk baik semoga kita nanti dapat bermanfaat. Kita jadi mau yang sendiri, jadi orang Soal lingkungan. Menurutmu lingkungan itu penting nggak sih? Kalau
dekat kita itu relasi kita itu dekat sama orang-orang yang bisa menghargai manusia, bisa istilahnya ya mempunyai jiwa yang otentik. Di situ mungkin kita bakalan merasa nyaman dan merasa arti dari kehidupan dalam bekerja. Tapi kalau cuma gajinya gede tapi kita disuruh yang pokoknya mereka gak menghargai manusia, atau kayak misal ada tekanan yang besar, nah itu sama aja ya sia-sia, kita nggak ya memaknai apa arti bekerja. Cuma ngerasain capek Kalian burnout itu pikirnya karena pikiran ya, karena psikologisnya nggak iya terganggu kurang. Kita kan mikirnya kerja itu sesimpel itu, kayak yang aku dulu mikirin kayak kerja itu sesimpel itu. Mungkin emang dulu aku mikirnya bisa mikir kayak gitu karena lingkungan itu enak. Nah tapi kan kita nggak tahu pikirannya lingkungannya bakal gimana. Jadi menurutku dia sih yang bermanfaat itu karena benarnya. Iya, kalau yang aku lihat di dunia sekarang ini mungkin lebih ke itu tadi, lingkungan yang nggak benar itu bisa menimbulkan burnout di gengsi. Apalagi kan ya kalau misal gengsi sekarang ini kan lebih mau nyantai-nyantai ya, kan lebih yang kayak mungkin iya Ini ya, akhirnya pas dapat tekanan yang mungkin iya tuntutan bahkan sampai bunuh diri kayak tadi loh ngomong-ngomong gaji itu kayak kebanyakan sekarang itu gaji juga paling berkat karena tuntutan itu tadi dan lingkungan media sosial dan perkembangan teknologi itu sangat berpengaruh sih. Kenapa berpengaruh? Karena kebanyakan gaji itu membandingkan dengan dari sisi tahun. Kayak saya mau fashionable berarti ya uang harus sehari ini target yang mereka itu tinggi banget gitu. Tapi mereka nggak memikirkan kayak makna dari kerja itu apa, tapi hanya mau untuk oke validasi aja promo. FOMO istilahnya ya sekarang. Iya. Terus di sini pernah gak sih aku mau nanya, pernah gak sih kalian itu merasa gak punya kuasa dalam sebuah pekerjaan atau organisasi? Terus apa nih yang kalian pelajari dari situ dalam dunia pekerjaan sana? dari dulu kerja sendiri nggak punya kuasa ya. Itu sih enggak sih kalau aku enggak kerja sendiri. Kecuali kalau aku memang suka juga kerja di kantor. Itu memang iya sih, karena kita orang ya, orang itu nggak punya kuasa. Kita nggak bisa nentuin, oh aku mau kerjanya seperti ini, nggak bisa. Tapi kita harus nentuin, kita harus sama kita. Dia maunya seperti A, ya kita harus kerjanya A. Jadi kalau kamu kerja sendiri, itu ya kamu mau kerjaan kamu itu jalan seperti apa itu di tanganmu sendiri. Dan apa sih? Apa sih yang dapat dipelajari dari pekerjaan kamu itu? Untuk pelajaran tanggung jawab sih. Karena kalau kamu kerja sama orang ya, saat kamu nggak bisa gaya tanggung jawab itu, kepercayaan itu, otomatis orang itu nggak bakal ngasih kamu tanggung jawab yang lebih. Tapi hanya itu aja. Sementara saat kamu cuma melakukan hal itu aja, bisa beberapa orang tuh karena ada anggap remeh. Ini aja, ini aja. Padahal itu kayak satu langkah tuh kamu tuh jadi lebih apa ya? Posisi kamu lebih baik gitu. Jadi kalau menurut aku sih lebih ke tanggung jawab dan belajar kepercayaan sebenarnya yang didapat terjaga betul. karena dulu aku kerjanya juga ke orang kan, jadi Tapi kerja harus sebagai kalau kita sebagai karyawan ya kalau ditekan terus pasti kan dan merasa juga yang baik sama dia juga kan kalau sama kerja ya masuk kerja sebagai
Tapi kalau sih pasti di departemen kita bisa membaca, kita juga mendapatkan jasa, ya otomatis pasti punya kan baik. Jadi benar-benar itu juga kayak kalau ada sih pasti burnout sih merasa sebagai jadi kita harus mencari pekerjaan yang lebih Aku juga setuju banget sama kamu ya. Nah di sini aku mau nanya ya, misalnya kalau misalnya kita udah masuk ke dunia kerjaan nanti, terus kalau misal salah satu bukan masing-masing dari kita tuh ngalamin burnout, apa nih yang kira-kira bakalan kalian lakukan? Kayak misal udah kerja di perusahaan yang gede gitu, terus tiba-tiba ngalamin burnout yang mungkin cukup sulit banget untuk diatasin secara pribadi atau gimana, apa yang kalian lakukan? Kayak bakalan konsultasikan atau kalian bakalan keluar? Itu pilihan yang keluar banget. kalau aku kembali untuk berdasarkan tentang burnout tadi kan bukan kita ada kayak bekerja tapi secara proses kan aku kan masih terkoordinat kalau soal cerita sama mereka kan juga pernah mengalami pekerjaan dengan yang berbeda-beda ya situasi yang berbeda-beda yang pernah mereka alami. Kalau aku pribadi dari sharing dari dia dari cerita itu membuka wawasan baru terutama itu bagi aku. Jadi selama perkuliahan aku benar-benar harus menemukan tahu tujuanku itu apa sebenarnya. Jadi benar-benar tahu dibangun sehingga pada suatu saat nanti dunia kerja itu bukan hanya soal kemudahan pekerjaan, tapi menjadi manusia yang bijaksana sehingga dapat mengurangi burnout tersebut. Dan juga burnout itu dialami itu karena banyak faktor tadi, tetapi burnout itu bisa teratasi itu dengan diri kita sendiri karena yang bisa membatasi semua itu atau mengontrol semua itu adalah diri kita sendiri. Meskipun tidak ada tekanan dari lingkungan sosial, dari atasan, dan juga mungkin kita karena kelelahan atau capek karena ya kita kan manusia, kita bukan mesin, pasti ada titik di mana kita capek. Tapi bagaimana cara kita untuk mengatur dan mengontrol semua karena itulah kita belajar untuk lebih bijaksana dalam mengatur diri sendiri sehingga bisa mengalami burnout karena burnout itu berawal kecil bisa jadi besar. Itu fatal banget sampai yang kita berhenti. Jadi harapannya hal ini tidak terjadi kembali. Kalau misalnya kita dikit-dikit keluar dari pekerjaan, menurutku tuh nggak efisien banget sih, karena kita sekarang tahu ya, sekarang tuh mengajar cari kerja, jadi berkeluar itu kan jadi solusi. Persoalan pasti ada dan solusi. Kembali lagi ke diri masing-masing. Mau nggak keluar dari solusi tersebut bicara masalah apa, solusi apa, itu semua kontrol diri sendiri. Makanya harus jadi manusia yang otentik, pasti jujur, benar sebagainya. Pastinya juga karena ada tuntutan kita harus ada pengorbanan dalam hal itu jam tidur, entah itu waktu makan. Tapi pengorbanan waktu makan bukan berarti kita nggak makan ya. Cuman mungkin makannya lebih cepat atau porsinya yang lebih dikurangi gitu terus. Terus aku mau nanya lagi, bagaimana ya kalian membedakan antara kerja karena tuntutan dan kerja karena itu yang membuat kita menjadi manusia yang lebih otentik lagi? Sesuai dengan sendiri ya. Tuntutan kan berarti kan secara nggak langsung kita dengan finansial. Setiap orang juga pengennya kalau kerja Contoh, kerja mati dapat penghasilan yang besar, apalagi gengsi ya. Tapi maunya yang dapatnya banyak, kerjanya yang gampang. Kita bagus ya, apalagi dengan tuntutan biasanya kayak ditanya, kamu udah punya apa? Saya udah punya ini. Aku disuruh dari Bali, kamu kemana nih kemarin? Biasanya Kebanyakan iya, karena kalau menurutku sih itu karena nggak mengenal dirinya sendiri, jadi karena FOMO-FOMOan, ikut-ikutan kata orang, jadi ngerasa orang itu punya dan aku harus punya juga, dan itu bisa jadi salah satu tuntutan yang bikin oke, aku harus cari kerjaan apapun itu kerjaannya itu duitnya banyak.
kan banyak nih di game sekarang yang menghalalkan segala cara untuk dapat duit. Menurutku itu sangat-sangat gak bagus banget sih, karena dengan cara yang gak bikin kamu lakukan itu pasti nanti hasilnya gak bakal sebaik itu, bakal ada resiko yang bakal kamu alami di depan. Kalau untuk bekerja secara maksud tadi kan tapi kita biasanya punya kesempatan, kita bisa tuh kayak kita misalnya kayak mungkin orang kan harus nyanyi nih ya kan, mungkin kamu bisa jadi pengisi suara dan kenapa itu kan hal yang menyenangkan buat kamu, jadi itu nggak apa ya, jadinya kamu tetap menjalankan apa yang kamu sukai. Jadi meskipun burnout kita tuh nggak ngerasa benar-benar kena pressure gitu loh, karena masih punya sisi meskipun kecil sih pasti kalau burnout itu kan pasti kayak aku masih suka pekerjaan aku mau, jadi aku akan berjuang Terus kita udah tahu tujuan kita dan kita harus bisa bertanggung jawab atas yang sudah kita lakukan. Terus jadi aku simpel sampai bagian itu FOMO itu buat apa? Games itu mau menjadi seperti satu identitas dirinya itu hilang karena mau kayak saya harus memuaskan itu. Jadi itu menarik aja. Jadi harapannya kayak kita kerja bukan berarti kita ada finansial, tapi juga kalau nanti utama adalah kita harus bisa bagaimana diri sendiri, mencintai diri sendiri, tahu apa kita mau, nggak usah berusaha bekerja untuk sama kayak orang lain. Oh kenapa ya pendapatan dia lebih dari saya kok sedikit? Itu kan wah susah sih kayak gitu. Meskipun finansial itu oke, tapi memang finansial itu terjadi karena perekonomian sekarang tuh ya sudah terlalu mahal, tapi jangan sampai kita menemukan identitas. Sebagai aku mau nanya ke Alan nih sebenarnya. Iya, semua orang juga. Ya sama ya. Pengalaman yang berjalan bekerja. Langkah pertama apa nih yang ingin kamu lakukan untuk mempersiapkan diri buat masuk di dunia kerja? Jadi pasti aku bekerja, pasti. Tapi aku melihat dari sekarang bahwa tuntutan pekerjaan itu sangat tinggi. Jadi yang paling penting yang perlu aku persiapkan adalah apa tujuan aku. Terus aku nggak akan ditambah finansial, mungkin meskipun finansial itu yang aku tentukan adalah menteri. Kenapa? Karena aku akan enjoy kalau aku senang dengan pekerjaan. Kalau aku nggak senang, berarti misalkan ada risiko pas burn out, karena itu yang dialami juga. Kayak mereka mau kerja apa aja, intinya uang, tapi kan ujung-ujungnya kayak pekerjaan ini belum tetap dan yang lain. Terus kita nggak memenuhi standar yang mereka mau, kayak omongan itu tadi, ya pasti akan mengalami burn out kan. Jadi aku berusaha ya, sudah kita bahas topik ini adalah burn out. Jadi aku berharap aku bisa menghindari burn out supaya bisa menghindari yang persiapan nanti ketika dunia kerja adalah otomatis mentalnya aku itu harus sudah siap bahwa aku tahu apa yang aku pilih dan aku benar-benar bekerja untuk diriku dan aku bertanggung jawab atas pilihanku dan aku harus bisa mengontrol apapun itu sehingga karena di luar sana itu ya ada ini itu tapi sebenarnya kembali kepada diriku dan aku harus bisa profesional dalam bekerja. Jadi yang pertama adalah mental dan kedua mungkin finansial gitu. Jadi kalau pertama sih aku nggak mau kalau percuma ya aku uji tinggi kalau aku udah bertahu aku dirikan nggak ada pada dan paling penting adalah aku dan diri aku lebih bijak dan dapat menjawab sih. Ini udah siap banget. Oke, siap. Aku jadi kepo nih. Skill apa sih yang kamu punya sampai kamu stay itu? Skill gimana nih skill? Iya, kira-kira supaya ini dia jadi pertanyaan kalian di belakang. Kamu mau kerja apa sih rencana? Skill. Nggak tahu ya, untuk ini aku nggak tahu yang mau kerja apa, tapi menurutku pekerjaan itu belum memikirkan kerja apa, tapi aku rasa itu akan muncul setiap kerjaan. Untuk sekarang aku lebih memilih untuk mencari pengalaman lebih banyak, bertemu teman-teman seperti kalian yang punya pengalaman ini dan belajar tentang dalam kelas. Tapi sharing kayak gini juga menurutku adalah
belajar dari ternyata aku baru tahu kalau Karen sama Cinta juga pernah bekerja dan hebat sih di rumah mereka udah berani bekerja gitu. Jadi kalau kesempatan itu nggak akan ada seperti apa, tapi mungkin masih sesuai harapanku ya, sama seperti yang kita ada sekarang di bagian keuangan. Tapi kalau mau di bagian keuangan juga nggak apa-apa, intinya itu Aku mau nanya nih kalau kamu kan tadi bilang aku ya. Oke, kayak tadi kita nanya awalnya, jadi sekarang kita berdua. Oke, berdua orang deh kalian. Tadi kamu sempat bilang kan, kamu lagi pentingnya untuk mental kamu kerja daripada finansialnya. Sementara kan kita tahu nih di zaman sekarang tuh kayak susah banget mencari kerja, bahkan kayak pengangguran di Indonesia tuh angkanya tinggi banget gitu kan. Sementara lulusan tuh angkanya tinggi tapi pengangguran itu tinggi gitu kan. Jadi kan kayak menjamin nih kamu lulusan S1 atau S2 tuh kamu sudah dapat kerja itu kan enggak ini kan. Mungkin nanti nih misal nih kalian berdua, misalnya kamu suka menjadi akuntan nih seperti apa yang kita ambil nih menjadi kan kita kan akuntansi kan Kerja di pajak gitu. ya mungkin di bank atau di budget gitu kan, tapi ternyata yang buka lowongannya di tempat lain nih yang sebenarnya itu jauh banget dari passion kalian, dari hal yang kalian suka, tapi hanya di tempat itu buka lowongan pekerjaan. Itu mungkin buat kalian gimana? Apa kalian tetap bakal ambil itu dan mungkin kalian bukan malah burn out, atau mungkin kalian nggak dulu deh, aku tunggu yang dari akuntan aja. Gimana kalau kalian? Dan kalau mungkin dari aku ya, kalau misal sekarang pekerjaan itu mungkin belum benar-benar dipikirin secara matang. Terus kalau misal pekerjaan harus banget ya akuntansi atau kayak berpajak atau apa, aku rasa kayaknya enggak juga deh. Kalau misalnya ada ya lowongan kerja yang lain yang menurut aku bisa dan mungkin ya udah dibahas tadi, mungkin kayak finansialnya juga masuk, terus aku suka dengan pekerjaan itu, ya aku mungkin bakalan terima sih, karena kan orang kan kalau misalnya aku mau masuk di perusahaan yang gede di akuntansi nanti, itu kan orang punya pengalaman nggak sih, mungkin langsung kita di bagian atas banget kan, mungkin gitu deh. Kalau dari Cinta gimana? Duh, aku kan udah dari awal. Kita bisa skillnya deh. Untuk skill ya, Skillnya tidak ada. Aku coba kayaknya karena ini sih pintar-pintar untuk melayani orang, maksudnya kayak ya iya benar ya tawar menawar kayak ibu di luar sana ya itu skill. Misal kayak ada orang nyari ini dan ternyata kita tuh nggak punya, jadi mungkin kita bisa tawarin yang ini atau kita cari solusi. nah, nggak kerasa nih, ternyata waktu itu berjalan cepet banget. Iya, udah waktu berjalan cepet banget. Nah, di podcast kali ini aku tuh ngerasa aku dapat banyak masukan dari kalian nih yang udah bekerja maupun ada pemikirannya tuh walaupun belum bekerja tapi dia udah kayak mateng banget ya. Dia udah siap banget gitu. Oke, siap. Jadi aku cukup mendapatkan masukan yang cukup buat nanti memasuki dunia pekerjaan nanti. Kalau kalian apa nih yang kalian dapat dari podcast ini? Atau kalau enggak saran dari kalian deh buat masa depan nanti? Atau yang lagi nonton? Oh iya. Iya bisa nih, Aku dulu ya. boleh deh. Kalau aku ya yang dapat ini banyak juga sih, bukan hanya sebagai kasih masukan, tapi aku juga dapat masukan juga dari kawan. Kayak yang mungkin emang selama ini aku lebih sering intinya finansial sih ya, jujur aja karena aku dulu waktu kerja kayak jam kerjaku berantakan, terus nggak bisa ketemu teman-teman itu kan sebenarnya tertekan sih, tapi karena duitnya enak gitu ya, kayak bisa banget nih gitu kan. Untuk anak SMP itu ya banget lah intinya. Jadi kayak ya bener sih yang Laura bilang, harusnya tuh lagi mikirin juga di mental aku karena aku kurang sosialisasi, akhirnya aku jadinya untuk ke teman itu kayak kurang gitu, aku lebih sedikit punya teman, jadinya di mental aku pun jadi nggak baik gitu. Jadi kalau mungkin untuk saran untuk yang nonton mungkin ya kalian boleh kerja, kalian boleh dapetin finansial yang bagus tuh boleh banget, kalian
kan, tapi kalian ya harus pikirin juga sama kesehatan mental kalian. Karena kumpul sama temen itu bukan hal yang apa ya, buang-buang waktu tuh enggak sih, karena kalian kumpul sama teman, apalagi teman yang memang teman dekat kalian itu sangat membantu kalian, terus itu membantu kalian, sangat membantu kalian gitu loh. Iya, mental kalian itu sangat bagus. Tapi jangan banyak-banyak main. Iya, harus kerja juga ya. Nah, cinta kalau saran dari aku sudah coba sama parents sih. Coba boleh. Siapa tahu nanti hasilnya jadi nyaman kita. Coba. Cumannya lumayan loh kalau kalian coba-coba dan kita nggak mau. Boleh sekarang tadi punya berapa dari kita? Nanti habis ini loh cinta terakhir lah. Boleh, mau traktir apa sih? Batas. Ini kita nggak di Endorse ya. Oke. Dari kamu ya, yang kamu dapat. Oke, jadi kalau dari referensi yang aku dapat pada hari ini itu tentang kerja itu banyak banget. Yang pertama bahwa kita itu pasti akan capek. Jadi kita itu bukan mesin yang kayak harus bekerja. Jadi kita itu bukan mesin yang kayak bekerja terus. Kita itu bisa capek juga dan itu juga bisa berdampak pada diri kita. Jadi kalau bekerja juga nanti kita harus menambahkan mental kita, terus membangun relasi yang sama, yang juga pasti bahwa di pekerjaan itu pasti dilakukan semua adalah untuk diri sendiri, kontrolnya seperti apa, dan harapannya suatu saat nanti kita akan menjadi burnout. Karena burnout itu semua berawal dari diri sendiri, karena kurang mampu dalam manage atau mengenai diri kita secara mental. Usahain mulai dari fisik, mental itu harus seimbang, dan ketika kita kerja juga nanti harus seimbang bahwa kesehatan mental, kita juga butuh istirahat, dan juga pasti bahwa kita bekerja itu jangan utama finansial dan itu ya seperti kita menghabiskan pada harapan dari cinta pekerjaan. Wah, keren banget nih saran dan masukan dari teman-teman kita hari ini. Halo Ren. Iya. Apa sih? Kita sebentar juga keluar. Banyak hari yang udah dari kalian juga. Skill salah satunya tuh kakak. Jadi aku jadi ngerti ya. Aku ini jadi gimana? Oke. Salah satunya kita yang dapat dari kalian itu kalian itu berani ya untuk mengambil langkah awal. Kalian nggak takut kayak misalnya banyak kan yang nggak kenal kayak rugi atau mungkin dalam manage uang pengeluarannya lebih banyak nih, keluar lebih banyak. Sorry. Maksud gue kayak mengeluarkan banyak duit gitu kan, tapi dia nggak dapat keuntungan atau apapun itu yang mungkin ya di fisiknya juga dia capek atau apa yang berlebihan itu nggak bagus juga untuk kita. Aku udah menemukan banyak banget pelajaran dari kalian ya karena udah waktunya udah cepet banget ya seru banget obrolan dari hari ini ya. Obrolan dari 3 narasumber kita ini. Juga kan narasumber. Bukan dia.